Bagaimana itu boleh terjadi persekutuan yang semakin baik? Kalau kita semakin berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau kita hanya kehendak kita, ya sifatnya itu nanti sifatnya lintah. Tahu lintah? Akunya saja yang penting. Untukku. Udah gendut juga perutnya, masih untukku. Sudah gendut lagi perutnya, jeleknya lagi dikeluarin. Udah dikeluarin dari belakang, dihisap lagi. Untukku. Terus begitu. Itu seumur hidupnya begitu. Jadi kalau anak Tuhan, saudaraku, mengerti, haleluya, apa kehendak Tuhan, mengerti untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan bagi kita beribadah, saudara-saudaraku, bagi saya tidak pun beribadah di luar ibadah, saya bersyukur kalau kita menyatukan roh kita kepada Tuhan, itu kita bagaikan bergaul dengan Tuhan, sangat indah, saudara-saudaraku, suasana bergaul dengan Tuhan. Saudara semua sudah tahu ada orang yang sudah bergaul dengan Tuhan, dan begitu indahnya persekutuannya dengan Tuhan. Satu waktu dia boleh terangkat. Ini, saudaraku, saya tidak akan kita baca itu, tetapi kita akan melihat bahwa Tuhan akan membawa kita kepada satu hikmat. Hikmat yang luar biasa. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 2 itu ada hikmat yang benar, bukan hikmat yang tidak benar. Dan saudara-saudaraku, saya ajak kita baca tidak terlalu banyak, hanya supaya kita ada temanya saja dulu. Dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 16, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Bersama kita baca mulai 14, 1, 2, 3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Hal ini hanya dapat dinilai secara rohani. Tapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Saudaraku, ini hikmat yang luar biasa. Itu kita bisa mengerti hal-hal yang akan terjadi, dan Tuhan memberikan kepada kita, saudaraku, cara mengatasinya. Sehingga semakin orang bersekutu dengan Tuhan,
Dia tidak perlu pembuktian. Sekarang kalau di dalam dunia ini kan ada apa-apa, buktikan. Kan selalu begitu. Mau mengadukan seseorang tanpa bukti, justru yang mengadu itu yang ditangkap. Jadi buktikan gitu. Tapi kalau nanti ada hikmat yang dari Tuhan, tidak perlu minta pembuktian. Karena hikmat Tuhan itu luar biasa. Makanya di dalam kekristenan ini saya semakin melihat, wah luar biasa berkat Tuhan. Ya, itu sebabnya saudaraku, untuk kita lebih bisa semakin mengikuti, kita akan lihat beberapa hal untuk mengarah kepada hikmat yang dari Tuhan. Kita mau baca lagi Maleakhi pasal yang pertama. Tuhan mengasihi Israel. Aku, ini ayat 2 ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tapi aku akan merobohkan. Dan orang akan menyebutnya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudara-saudaraku, kalau ini secara dunia, dan apa yang dimaksud dengan ini, ada juga semua kaitannya dari awal di dalam kitab Kejadian, yaitu kelahiran dari Esau dan Yakub. Karena yang paling tuanya Esau, adiknya adalah Yakub. Jadi untuk indahnya sejajar, saya sampaikan Esau dan Yakub. Dan kalau kita perhatikan di situ, sebelum mereka lahir, Tuhan sudah bilang, yang muda akan menguasai yang tua. Nah, itulah kira-kira. Tapi kita akan baca ini dari Alkitab ini. Kejadian pasal yang ke-25. Ya. Kejadian pasal yang ke-25. Ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Jadi ibu-ibu itu kalau akan melahirkan itu, saudaraku, memang itu pergumulan. Dan itu sudah tertulis. Engkau akan mengalami sakit untuk melahirkan anak-anakmu. Nah, ini khusus bagi ibu-ibu ya. Tapi ada anugerah Tuhan lah ya. Sesuai ya semuanya lah. Tapi semuanya itu nggak ada yang dipersalahkan. Itu semuanya sudah ya begitu. Dari kita harus yakin bahwa Allah itu adil. Nah, ini saudara-saudara. Jadi disinilah kita tidak boleh kalau orang Jawa bilang ngersulo. Apa itu kalau nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Lanjutannya nggak boleh bersungut-sungut. Semua kita harus begitu. Harus, ini bahasa Jawa lagi nih. Harus legowo menerima apa hidupnya. Haleluya. Karena banyak belum bisa begitu. Sehingga muru-muru bersyukur.
Hati tenang aja nggak ada, hati damai nggak ada. Selalu lihat orang lain. Nah, dia nggak bisa damai. Kenapa saya harus begini? Nah ini saudara-saudara ya. Ya kalau orang yang berohani nanti akan mengerti semuanya. Iya beda. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ini saudaraku masih ada yang baik. Kalau ada masalah, minta petunjuk kepada Tuhan. Jangan langsung nangis-nangis. Lari ke sana sini, lari sono. Apalagi dia bilang, udahlah matilah aku. Saudaraku anak Tuhan, jangan ada yang begitu. Ya, kalau masih bisa minta petunjuk Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Baru Tuhan memberikan, sekarang ini cara Tuhan ini memberikan hikmat. Belum terjadi, hikmat Tuhan sudah ada, sudah tahu dia. Haleluya. Nah, ini kita kembali kepada bagaimana sebenarnya hikmat itu. Nah, jadi tanpa pembuktian ya memang pasti akan terbukti. Dan itulah firman Tuhan. Kita harus imani. Biarpun itu tidak bisa ditelan oleh otak manusia, kita harus yakin semua yang tertulis pasti akan terjadi. Amen. Dengan apa kita bisa lebih mengerti itu? Kalau ada hikmat Tuhan. Bagaimana ada hikmat Tuhan? Harus mengalami penyucian dan berserah kepada Tuhan. Harus meleburkan diri kepada persekutuan dengan Tuhan. Semakin bersekutu dalam Tuhan, kita akan semakin mengerti hikmat Tuhan. Dan kita akan semakin indah mengikut Tuhan. Jadi harus meningkat saudaraku. Tidak hanya di dalam pelajaran mula-mula. Pelajaran mula-mula itu apa itu? Susu. Susu itu apa itu? Tentang mujizat, tentang pertolongan, termasuk tentang baptisan. Nah, itu dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu tahu ya. Tapi kita nggak usah baca, nanti terlalu habis waktu. Lanjut ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Ini sudah terjadi atau belum? Pada saat waktu firman ini disampaikan. Nah, itu namanya hikmat Tuhan. Haleluya. Nah, nanti kita juga bisa kan begitu. Kalau sudah benar-benar pikiran Kristus ada dalam kita. Kita bisa mengerti semua. Orang nggak bisa ngerti kita. Kamu gitu tadi. Nah, supaya ketemu kita baca dulu itu tadi. 1 Korintus pasal 2 itu ya. 1 Korintus pasal 2 itu. Tadi yang saya ajak kita baca itu ayat 14, 15, 16 ayat. Sekarang coba. Saudara yang ingin baca, bantu. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Haleluya. Gereja yang terangkat harus ada hikmat yang seperti ini. Jadi kita nanti tidak bingung. Karena nanti akhir zaman banyak orang bingung. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Datanglah si penyesat. Di sini, di sini, di sini, di sini. Begitu saudaraku. Tapi kalau orang yang sudah punya hikmat Tuhan, langsung ketemu dengan Yesus. Haleluya saudaraku. Saudara yakin? Nah, ini kita sudah mulai kepada hikmat Tuhan ini. Jadi tidak biasa-biasa lagi. Tapi itu harus manusia rohani.
Makanya biar di rumah di mana saja tidak harus dalam kebaktian, mulai bersekutu dengan Tuhan terus. Apalagi dalam kebaktian, jangan pakai ngobrol-ngobrol. Itu namanya sudah mau kebaktian. Di rumah saja, jangan pikirin macam-macam. Harus jadi manusia yang rohani. Ini saudaraku, supaya nanti Tuhan semakin berikan hikmat. Semua nanti Tuhan kasih pengertian. Gak usah bingung-bingung, gak usah takut. Kita ada selalu jalan keluar. Kenapa kita susah? Kita mengerti di sini. Umpamanya kalau ada air nggak jalan, langsung ketahuan. Wah, di sini mampet, diberesin, jalan lancar. Haleluya. Dan dalam hidup ini nanti semua bisa lancar, saudaraku. Kalau ada hikmat Tuhan. Bagaimana itu caranya? Banyak bersekutu dengan Tuhan. Makanya jabaran dari bergaul dengan Tuhan itu di situ, saudaraku. Kalau kita di rumah, mana orang mikirin ini, mikirin ini, mikirin ini, mikiran dunia, apalagi mikirin yang tidak baik, saudaraku. Tapi biarpun kita di rumah, mari kita menyatu dengan Tuhan. Wah, ini saudaraku. Ini yang begini ini gak terselidiki. Saya kalau lihat orang India itu aja, apa namanya itu yang suhu-suhu itu. Mereka kalau sudah bertapa itu, saudaraku, tangannya pakai begini, ada siarannya begini. Wah, ada hikmat. Kalau mereka memusatkan pikiran, bisa ngangkat ini keyboard, nggak usah dipegang tangan. Itu pemusatan, saudaraku. Tapi kalau kita hikmat Tuhan bukan seperti itu memang. Tapi dengan ada persekutuan dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Ini saudaraku, semua nanti bisa ada jalan keluar. Ada orang datang kepada kita, aku kok begini. Kita tahu jalannya. Haleluya. Karena kita mengetahui semuanya. Tapi orang nggak bisa menilai kita. Karena hal-hal yang seperti ini hanya orang yang berohani. Saudara-saudaraku, tadi kita sudah lihat bahwa Tuhan memberikan hikmat itu kepada ibunya Yakub itu siapa? Ribka. Nah, jadi Tuhan bilang, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpancar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak itu akan menjadi hamba. Oh iya, coba-coba yang lain, tolong bantu. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Amin. Hikmat Tuhan sudah memberi jalan keluar kepada Ribka. Gak bertanya-tanya lagi. Udah dia tinggal diam, legowo, tinggal tunggu, ada iman, nanti semua berjalan dengan baik. Haleluya. Nah, ini kita, saudaraku, kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, tapi bukan jadi paranormal, tapi kita bisa nanti dalam perjalanan ini berhasil. Haleluya. Ini saudaraku. Kalau Tuhan kasih hal-hal yang lain, mau menggembalakan, gak usah ditanya bagaimana jemaat itu, dia udah tahu. Gak usah pakai soal jawab. Tahu. Ya, kenapa? Firman Tuhan bilang, kita bisa menyelidiki semua, tapi kita nggak bisa diselidiki orang. Benar apa enggak tadi? Haleluya. Nah, ini bukan hanya kepada gembala, jemaat juga nanti dalam perjalanannya begitu. Sehingga jemaat itu tenang terus, santai terus, bersukacita senantiasa. Nanti orang dunia ini bilang, "Duh, ini mukamu udah umur berapa? 70. Oh, masa
masih muda. Kata dia, kan, kamu makan jamu apa? Ya jamunya ya firman Tuhan. Firman Tuhan, habis itu banyak bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan berikan hikmat dan itu selalu membuka jalan. Dan semua masalah boleh terselesai. Ya kalau ini sudah, nggak usah dijamu-jamuin. Pasti hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka. Apa lagi? Berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Enggak langsung terjadi, harus lahir baru dengan baik, bersekutu dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biarpun di rumah harus bersekutu dengan Tuhan, kontak dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita ya yang driver ini biar sendiri, sudah bersekutu dengan Tuhan. Kalau ada persekutuannya baik dengan Tuhan, biar berbahasa roh, udah kebaktian sendiri. Nah, ini namanya kita bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Apalagi kalau kita sepeda motor ditutup sama helm, sudah berdoa saja, tapi jangan tutup mata. Boleh buka mata, karena ini roh kita yang kontak dengan Tuhan. Nanti tutup mata naik sepeda motor, wah nabrak nanti atau ditabrak. Jadi enggak begitu. Tapi biarpun di atas sepeda motor bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau Tuhan bawa sampai berbahasa roh, sudah orang di dalam helm enggak kedengaran kok. Mulutnya juga enggak kelihatan komat kami. Benar apa enggak ini? Tapi bisa bersekutu dengan baik dengan Tuhan. Persekutuannya indah lagi. Bahasa sekarang hot. Persekutuan yang manis dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah ini, itu supaya kita bisa mendapat hikmat yang dari Tuhan. Mempunyai pengertian yang tinggi. Dulu Tuhan memberkati dengan luar biasa ya anak-anak Abraham, sehingga sekarang ini segala penemuan baru boleh bilang itu semua dari pikiran orang-orang Israel yang ada di daerah-daerah mana di seluruh permukaan bumi ini. Kalau ada penemuan baru, dia dari mereka. Itu dari persekutuan dengan Tuhan. Ada hikmat yang dari Tuhan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Jadi tadi kita lihat dalam Maleakhi sepertinya sudah ditakdirkan. Bukan begitu. Hikmat dari seorang tukang tempa besi pasti banyak yang tahu. Pak Putar-Putar juga tahu kan, tukang besi kan, dia langsung tahu. Ini besi ini kalau saya mau bentuk, belum dibentuk udah hancur. Dari mana tahu? Ada hikmat. Dia bisa kenal. Tapi kalau pas dia ketemu per baja, wah ini biar ku bakar dipukul apa-apa, bisa sampai tajam. Ngerti nggak Pak Putar-Putar? Ngerti dia. Ini banyak yang ngerti, ini masih lawan juga ngerti. Wah, Ninggolan juga pasti ngerti, yang lain-lain pasti ngerti. Apa itu namanya? Hikmat itu. Makanya sebelum mengerjakan pekerjaan, kalau mengerjakan itu kan bisa 2 jam, bisa setengah hari. Jadi kalau ada hikmat, nggak usah rugi waktu, udah langsung maju aja mana yang baik. Kerjakan karena sudah ada hikmat, langsung jadi. Haleluya. Ini. Saudara-saudaraku,
Ini di dalam penggambaran juga terjadi. Ada kadang-kala gini, kok pendeta itu kok saya aja yang ditembak katanya. Siapa yang kasih tahu? Yang mana ada yang lapor? Nggak usah dilapor juga, dia sudah tahu. Dari mana tahu? Ini ada persekutuan dengan Tuhan, ada Roh Kristus. Jadi kalau kita ada Roh Kristus, kita akan semakin mengerti. Dan endingnya itu nanti, kalau Tuhan datang, kita langsung tahu, bertemu langsung dengan Dia. Indah apa enggak? Indah lah. Jadi nggak usah pakai GPS. Apa ya GPS? Nggak usah pakai itu. Jadi kalau ada apa namanya Sherlock, pakai dibawa ke sana. Kita nggak usah itu. Ada hikmat Tuhan. Kalau Yesus datang, langsung kita ada. Nama kita juga ada di sana. Iya, hikmat dari Tuhan. Makanya kita ini harus meningkat, saudaraku. Ya, harus meningkat. Pembukaan rahasia firman ini itu dari hikmat Tuhan juga. Siapa yang ditawan ke Babel? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa yang menerjemahkan mimpinya Raja Nebukadnezar? Daniel. Kenapa Daniel bisa membuka itu? Karena ada hikmat Tuhan. Dari mana dapat hikmat Tuhan? Karena takut akan Tuhan dan tidak menajiskan dirinya. Haleluya. Makanya harus ada penyucian. Hidup dalam kekudusan itu permulaan persekutuan dengan Tuhan. Kalau masih hanya mikirin dunia, apalagi mikirin dosa, mikirin keduniawian, kedagingan, jangan harap bisa bersekutu dengan Tuhan. Jangan harap, tidak bisa. Karena semuanya itu dimengerti oleh yang takut akan Tuhan, dan itu dimengerti oleh yang ada rohnya Tuhan. Siapa yang tahu hatinya Tuhan? Tapi kalau dalam kita ada roh Tuhan, kita mengerti juga hatinya Tuhan. Satu roh namanya. Ini saudaraku. Makanya saya lihat indah semua firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi Israel, tapi membenci Esau. Kalau kita pikir itu, ya Tuhan itu nggak adil dong. Sepertinya begitu. Orang belum apa-apa sudah membenci, sudah mengasihi satu. Kalau bahasa Batak, merdikan. Tahu? Siapa yang tahu merdikan? Oh, bapak mamanya Juni pasti tahu. Wah, itu. Merdikan itu apa itu, Mak Juni? Pilih kasih. Kelihatannya ini kan pilih kasih ini. Tapi bukan begitu. Kenapa Tuhan langsung berkata begitu? Saya dapat rahasianya. Tuhan punya hikmat. Dia mengerti apa yang belum terjadi. Haleluya. Kita juga diberikan hak untuk itu. Belum terjadi nanti antikris, kita sudah tahu persiapan. Sehingga kita bisa mengelak. Dan pengelakannya itu kita tahu caranya bagaimana. Yaitu untuk masuk dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana supaya kita dipelihara Tuhan? Yaitu tadi juga, hidup dalam kekudusan, terima firman Tuhan, terima Roh Kudus, selalu bersekutu dengan Tuhan. Bila Tuhan datang untuk menyingkirkan umatnya, kita tahu. Belum pengangkatan, masih pemeliharaan, penyingkiran di padang belantara. Haleluya. Kita tahu. Dan kita ikut dipelihara. Karena apa? Sudah banyak bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana itu boleh terjadi persekutuan yang semakin baik? Kalau kita semakin berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau kita hanya kehendak kita. Ya sifatnya itu nanti sifatnya lintah.
Tahu lintah. Akunya saja yang penting. Untukku. Udah gendut juga perutnya, masih untukku. Sudah gendut lagi perutnya, jeleknya lagi dikeluarin. Udah dikeluarin dari belakang, dihisap lagi. Untukku. Terus begitu. Itu seumur hidupnya begitu. Jadi kalau anak Tuhan, saudaraku, mengerti. Haleluya. Apa kehendak Tuhan. Mengerti untuk menyenangkan Tuhan. Makanya mama papanya, wah ini anakku ini menyenangkan. Ini namanya anak, ya belum kesayangan, anak pintar. Pintar itu punya pengertian. Jadi punya hikmat dia. Nah itu kalau kepada firman kita ini, ya kan? Punya hikmat. Dengan punya hikmat kita menyenangkan Tuhan. Pikirannya Tuhan aja kita tahu. Makanya Daniel dengan ada hikmat Tuhan, wah gampang. Orang lain sudah mau dibunuh. Semua orang-orang pintar di situ mau dibunuh. Tapi kalau hikmat Tuhan bisa menyelami segalanya. Sehingga dia buka dan terjadilah mengistimewakan umat Tuhan. Mereka dinaikkan pangkatnya dan mereka menjadi diistimewakan. Dan nanti kalau berganti pemerintahan, kesaksian mereka menjadi pembuka kembali bangsa Israel dibebaskan yang sudah ditawan oleh Raja Nebukadnezar. Hikmat Tuhan itu juga selalu membawa kebebasan. Haleluya, saudaraku. Makanya 5 anak darah yang tinggal itu apa? Yang bodoh, nggak ada hikmat. 5 anak darah tapi di bawah itu yang pintar, ada hikmat. Haleluya. Tahu apa yang dikerjakan. Kalaupun toh dia mau tertidur, dia kerjakan apa dulu? Dipersiapkan dulu semuanya. Jadi mulailah semua pintar-pintar. Untuk hari esok persiapkan semuanya. Mulai dari hal kecil sampai kepada hari kedatangan Tuhan. Kita bersiap. Ini sudah dibilang, kita nanti jam segini akan pergi. Dia nggak bersiap-siap. Pakaiannya juga apa lu? Udah mau pergi, mana ini? Wah, udah pusing dah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya buku kami dulu itu, buku SD itu saya selalu ingat. Ya, apa tadi? Apa yang dulu ada yang ingat ya? What can do? Don't wait till tomorrow. Apa itu artinya? Jangan tunggu sampai besok. Apa yang dapat dikerjakan hari ini, kerjakanlah. Itu termasuk hikmat Tuhan. Ini kita pergi nanti tanggal segini ya. Dah, bajunya aja belum dicuci. Kapan lagi nanti mau berangkat? Mestinya udah siap semua. Tahu berangkat. Udah tinggal angkat koper. Indah saudaraku, haleluya. Itu hikmat itu. Kalau orang bodoh, masih lama, ntar nembak lagi. Tunggu lagi. Saudara-saudaraku, tapi orang yang berhikmat itu selalu mengerti, mempersiapkan. Jadi beda yang berhikmat, beda yang bodoh, beda saudara-saudaraku. Orang bodoh itu biar belum ada persiapan tidur aja. Pas bangun, mana? Pelitanya aja belum tentu dilihat saudaraku. Apalagi persediaannya minyak, yang nggak ada. Jadi ada yang bersiap itu, bagi dong. Sudah beli aja sana. Dia beli situ, mungkin dapat juga. Dia kerjakan juga, tapi sudah
terlambat sudah. Tuhan, apa ya? Gak ada yang tahu ya? Ya sudahlah, nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Pokoknya jangan terlambat sudah ya. Haleluya. Ini hikmat Tuhan, saudaraku. Hikmat Tuhan itu tidak menunggu sampai besok. Justru dia sudah tahu hari esok. Tuhan makanya bukan pilih kasih ini. Jadi orang berkata begini dalam Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Nah, itu sudah tahu, itu logika. Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Kenapa begitu? Tuhan tahu masa depan. Bagaimana nanti hidup Yakub. Selalu tinggal di kemah. Selalu siap mendengar. Haleluya, saudaraku. Langsung ada apa-apa, langsung. Hei anakku, bapamu sudah mau makan jagal. Ya kan? Betul apa enggak? Nah, jadi karena dia siap dekat-dekat, langsung diambil. Dan juga dia sudah punya persiapan, diambil domba. Sebenarnya untuk menggenapi ini juga itu. Walaupun begitu saudaraku. Tapi itu udah termasuk hikmat. Ya bagaimana nanti kalau dia pegang badanku enggak bulunya. Ya udah pakai aja bulu domba itu. Nah, ini kita memiliki pikiran Kristus. Itu artinya. Haleluya. Ini saudaraku. Kita mengalami hidup Kristus. Kan bukan kulitnya Esau. Kalau kulitnya Esau itu menunjukkan keinginan daging. Tapi yang dipakai Yakub itu kulitnya Esau apa kulitnya domba? Kulitnya domba. Haleluya. Amin saudaraku. Artinya kita harus memiliki kehidupan Yesus Kristus dan memiliki pikiran Kristus. Apabila Edom berkata kami telah hancur, tetapi kami akan membangun, semua sia-sia saudaraku. Karena nyatanya nanti dalam kenyataannya Esau itu mengutamakan apa? Perut. Nah, makanya dalam Filipi pasal 3 pelayanan banyak pelayanan perut. Ya, tapi kita harus pelayanan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Makanya temanya Sam, gereja akhir zaman dan pelayanan akhir zaman. Mengutamakan yang rohani. Tidak mengutamakan yang perut. Karena nanti penghukuman itu ada 4 macam. 7 dari pembukaan meterai, 7 dari peniupan sangkakala, 7 dari pencurahan bokor, dan 1 lagi hukuman kepada yang mengumpulkan harta dunia tanpa memperhatikan yang rohani. Itu sebabnya saudara-saudaraku, mana itu mengumpulkan harta? Itu kalau pembukaan meterai mulai Wahyu 6. Jadi nanti sangkakala apa 9 apa boleh dilihat buku, tapi nggak usah itu kita. Baru kalau pencurahan bokor itu khusus Wahyu 16. Baru nanti 1 lagi penghukuman bagi orang-orang yang berharta benda. Itu Wahyu pasal 18. Dalam 1 jam semua kekayaan hancur. Dan kata saudaraku tadi malam, siapa itu? Menangis darah katanya. Karena harta benda.
Ini baca dulu itu Wahyu pasal 18 sebentar. Wahyu pasal 18. Wahyu pasal 18 mulai ayat 10. Ayo. Cepat-cepat. Wahyu 18 ayat 10. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Iya, terus ayat 16. 3 kali ini 1 jam. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kermisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Menangisi kekayaan. Kalau orang miskin apa yang mau ditangisi? Makanya simpan hartamu di surga. Daripada nanti menangis pada waktunya. Saudaraku ya. Nah, sekarang masih pasal ini ayat 19. Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap, katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ya, semua kekayaan dalam 1 jam binasa. Itu penghukuman yang terakhir. Baru Wahyu 19 adalah pesta nikah anak domba Allah. Jadi saudaraku, kita ini jangan terikat dengan harta benda. Dan jangan kita puas kalau sudah ada harta benda. Nanti ada khusus hukuman bagi orang yang berharta. Kalau hatinya masih di situ sakit, dalam 1 jam saja hancur semua kekayaan dunia. Amin saudaraku. Saya nggak bikin-bikin ya. Tapi ini termasuk hikmat dari Tuhan itu. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Satu waktu nanti kalau sekolah malam mungkin tahun depan kita buka Wahyu juga ya. Sekarang mana-mana yang kita sangat butuhkan dulu, yaitu tentang keselamatan, tentang nama-nama Allah dan yang lain-lain. Habis Ibrani Yakobus pasal 5. Sudah dapat? Boleh mulai ayat 1. Yakobus 5. Ya. Peringatan kepada orang kaya. Ya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan lengan. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Nah, jadi ini saudara-saudaraku, karena kekayaan sampai tidak ada kasih, orang kerja aja sampai dipotongin gajinya, korupsilah. Nah ini, kalau orang sudah harta duniawi saudaraku, enggak susah dia bohong, korupsi, tahan punya orang, ya gitulah. Padahal ya ini sekolah apa namanya tadi malam muda-mudi ya. Nah itu si Nathan bilang ya mestinya katanya harus kalau diambil barang orang dikembalikan berapa kali? Yang tadi malam loh. 4 kali. Di mana itu tertulis? Ingat?
Enggak. Samuel ya? Nah, iya, begitu. Saya juga, oh rupanya itu sama juga dengan Sakeus pikir saya. Sakeus juga kalau dia menipu orang, dia harus kembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau orang nggak ada kasih, ya inilah sampai ya gajinya orang dipotong. Ini jadi nggak ada kasih, saudaraku. Tapi itu nanti akan menjadi meratap. Saudaraku, kita tidak akan salah kaya. Haleluya. Abraham sudah kaya, semakin kaya dan terus semakin kaya. Haleluya. Tapi kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wah, ini saudaraku. Jadi kalau belum bisa memuliakan Tuhan, kaya, bahaya loh. Nah, nanti kekayaannya untuk kedagingan, keduniawian, kesombongan, dan segala macam. Ya, tapi biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan. Kaya, kita akan membangun pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya. Ini saudaraku, saya sangat senang. Sebenarnya masih panjang mau saya sampaikan. Termasuk Abraham yang memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Itu adalah dia sudah tahu bagaimana Tuhan juga nanti akan membuat itu menjadi peraturan dalam ibadahnya bangsa Israel. Dari mana dia tahu? Dia tahu kehendak Tuhan. Haleluya. Biar semua kita punya hikmat Tuhan dan semua diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dan ending yang paling utama, untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kalau bunyi sangkakala, kita ada di sana dan nama kita sudah tertulis di buku kehidupan Tuhan. Semuanya itu bisa terjadi kalau kita ada hikmat Tuhan dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Saya undang saudara berdiri.